Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV untuk brandnya adalah Panasonic. Seperti teman-teman lihat di bawah sini tertulis label Panasonic. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat label yang ditempel di cover belakang. Tertulis Panasonic dengan model TH32D302G. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya untuk TV Panasonic ini susah setar, tapi setelah TV bisa hidup, itu hanya suara saja yang keluar. Untuk tampilannya itu tidak ada ya teman-teman. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Dan untuk kali ini TV saya sudah colokan, terlihat indikator standby di sini sudah nyala merah ya teman-teman. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya. Saya sudah tekan tombol remote-nya dan terlihat untuk indikator sudah oh ya. Seperti itu teman-teman nampaknya. Untuk indikator sudah berubah menjadi hijau dan untuk tampilannya itu hanya hidup sesaat ya. Seperti tadi. Coba saya ulang biar teman-teman lebih jelas untuk lihatnya. Saya matikan dulu. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya kembali. Dan kita perhatikan. Nah seperti itu. Jadi untuk TV ini pada dasarnya bisa hidup, cuma hidupnya itu hanya sesaat ya teman-teman. Yang barusan kita lihat itu adalah tampilan backlight dan hidupnya itu cuma sesaat. Bagaimana proses perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah mainboard TV Panasonic untuk ukuran 32 in setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Bisa kita lihat bareng-bareng bahwasanya untuk mainboard dan power supply itu menjadi satu board seperti ini ya teman-teman. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu komponen-komponen yang tertanam di TV Panasonic untuk ukuran 32 in ini. Seperti biasa di sini bisa kita perhatikan ada sebuah garis ini teman-teman. Dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang di dalam garis ini adalah area primer, dan untuk komponen yang berada di luar garis ini adalah area sekunder. Seperti kita perhatikan di video awal bahwasanya untuk TV ini indikator hidup, dan itu bisa saya pastikan untuk area primer itu tidak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan di area sekunder, dan coba saya colokkan untuk TV-nya. Selanjutnya coba saya hidupkan untuk TV-nya. Nah, barusan kita lihat untuk backlight itu hidup sesaat ya teman-teman, seperti di video awal. Coba selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan di area sekunder, terutama untuk di dioda-dioda. Untuk dioda yang pertama di sini kita lakukan pengukuran dan bisa teman-teman lihat output di dioda ini terukur 12 volt dan itu stabil. Selanjutnya output ke area driver backlight kita ukur. Nah di sini terukur 35,31 volt dan itu pun stabil. Selanjutnya untuk mengetahui TV ini sudah start apa belum, bisa kita lakukan pengukuran di beberapa test point. Untuk tegangan 5 volt di sini teman-teman. Nah untuk di test point ini terukur 5,169 volt dan itu stabil. Untuk tegangan 5 volt ini untuk mensuplai area USB dan IC memori yang kemudian di drop menjadi 3,3 ya teman-teman. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran di USB. Di port USB harus terukur 5 volt karena itu menjadi bukti bahwa TV ini sudah start. Di sini untuk test pointnya, dan bisa teman-teman lihat untuk output ke area USB terukur 5,165 volt dan itu pun stabil. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan ke arah panel LCD yang normalnya harus terukur 12 volt, karena untuk tegangan VCC ini yang mengarah ke panel LCD itu adalah menjadi bukti bahwa TV ini sudah start. Coba kita lakukan pengukuran di test point ini. Nah bisa teman-teman lihat untuk test point ini terukur 11,98 volt dan artinya TV ini sudah start. Terbukti untuk VCC ini yang mengarah ke panel itu sudah hadir. Selanjutnya untuk data yang ditransfer dari IC utamanya ini harus tertransfer ke panel LCD-nya, dan di beberapa test point ini harus terukur 1 sampai 2 volt. Coba kita ukur. Nah, di test point ini terukur 1,136 volt, selanjutnya 1,221 volt, 1,136 volt, 1,112 volt, 1,111 volt, dan itu artinya IC memory ini sudah mentransfer data ke panel LCD-nya dengan sempurna. Selanjutnya kita lakukan pengetesan di IC memory, harus hadir 3,3 volt di beberapa pin IC memory, dan ini IC memorinya teman-teman.
Nah, bisa teman-teman lihat di pin IC memori terukur 3,354 volt dan itu pun stabil. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk TV ini pada dasarnya sudah start, terbukti untuk data-data yang ditransfer ke panel LCD-nya itu sudah hadir. Begitu juga untuk VCC in 12 volt ke panel LCD pun sudah hadir. Tapi untuk tampilan TV ini tuh belum ada ya teman-teman. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan permasalahan tuh ada di backlight di area sini teman-teman. Bisa jadi untuk driver backlightnya ini bermasalah atau backlightnya itu sendiri yang bermasalah. Untuk lebih detailnya seperti apa, saya akan bongkar untuk panel LCD-nya, berikut frame dan layar-layarnya. Selanjutnya kita cek untuk backlightnya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini LCD dan layar-layarnya saya sudah angkat, terlihat backlightnya itu seperti ini. Selanjutnya di sini kita pastikan untuk backlightnya sendiri itu masih dalam kondisi fit atau tidak. Dan di sini saya gunakan backlight tester buatan saya seperti ini teman-teman. Untuk kali ini saya sudah colokkan, terlihat untuk di displaynya tampil 293 volt. Selanjutnya kita suntik tegangan ke backlightnya dan kita lihat untuk voltasenya yang tampil itu berapa volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk backlight bisa nyala semua ya teman-teman, terukur 31,2 volt. Coba saya ukur per lajur, saya tes per lajur backlight apakah sama dari kedua lajur ini untuk voltasenya. Untuk lajur pertama kita ukur, ya bisa teman-teman lihat terukur 15,6 volt, dan kita bandingkan dengan lajur yang kedua. Ya, ini pun terukur sama, terukur 15,6 volt. Dan dari hasil pengukuran ini untuk backlight saya kira tidak ada masalah ya teman-teman. Terukur sama dari dua lajur ini 15,6 volt. Untuk kali ini saya pastikan backlight tidak ada masalah. Bisa jadi permasalahan itu ada di driver backlightnya. Selanjutnya untuk layar-layar berikut LCD dan framenya akan saya assembling kembali, dan kita akan lakukan pengecekan di area driver backlight. Lanjut. Oke teman-teman, untuk area driver backlight tuh ini. Di sini teman-teman, ini adalah MOSFET-nya. Selanjutnya ini adalah IC driver backlight-nya. Saya sudah melakukan pengecekan secara totalitas di area driver backlight ini, dan saya tidak menemukan komponen-komponen yang terukur short atau mencurigakan. Jadi pada dasarnya untuk driver backlight ini menggunakan IC MP3398A. Terlihat ya teman-teman. Untuk tipe IC-nya tuh MP3398A. Untuk masing-masing IC driver backlight tentunya mempunyai karakter dan pin protect sendiri-sendiri. Jadi untuk tipe IC MP3398A ini mempunyai pin protect itu di pin 6. Teman-teman bisa hitung dari sini, ini ada marking dot. Selanjutnya bisa teman-teman hitung ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pin protect-nya itu ada di pin 6. Dan untuk pin protect ini terhubung dengan sebuah transistor. Selanjutnya di sini ada dua buah R-nya itu sangat kecil ya. Mungkin saya agak repot untuk ngezoom komponen sekecil ini karena memang komponennya itu sangat kecil. Komponennya itu komponen SMD. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Mungkin nanti akan saya kasih skemanya biar teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Jadi di pin 6 ini sebagai proteksinya ini terhubung ke sebuah transistor SMD, dan kemudian lanjut terhubung ke 2R atau resistor ini. Ini tadinya R ini terhubung secara paralel ya teman-teman. Satu di sini, selanjutnya yang satu itu di sini. Tapi untuk kali ini saya cabut atau saya geser seperti ini, maksud saya biar tidak terhubung aja. Dan nantinya kalau suatu saat ada masalah tuh R ini bisa dikembalikan kembali. Untuk R yang ini saya tidak fungsikan karena memang maksud dan tujuan saya itu untuk menonaktifkan proteksinya. Mungkin trik ini bisa teman-teman coba juga di driver backlight dengan menggunakan IC yang sama. Jika teman-teman sekalian menemukan permasalahan yang sama, dengan dicabutnya R ini untuk proteksinya itu jadi nonaktif. Selanjutnya untuk ampernya sendiri tuh turun. Jadi trik ini pun bisa menjadikan untuk backlight sendiri itu akan lebih awet ya, karena voltase yang tersuplai ke backlightnya itu menjadi turun. Tentunya dengan turunnya voltase output ke backlightnya itu akan berimbas ke cerahan dari sinar backlightnya itu akan sedikit turun. Tapi nggak apa-apa, karena turunnya kecerahan backlight sendiri pun tidak terlihat signifikan. Dan saya juga melakukan solder ulang di beberapa komponen di sini teman-teman. Ini saya sudah solder ulang, itu juga ini. Ya, maksud dan tujuan saya tentunya barangkali ada komponen-komponen yang retak karena panas yang ditimbulkan. Oke, selanjutnya setelah penonaktifan proteksi dari driver backlight MP3398A ini, selanjutnya kita coba hidupkan untuk TV-nya dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa.
untuk indikator standby nya saya taruh di sini biar teman-teman lihat. Selanjutnya saya coba colokkan untuk TV-nya. Sudah, saya teman-teman lihat untuk indikatornya tuh standby merah sudah nyala. Selanjutnya saya tekan tombol power di remote-nya. Kita tunggu sebentar. Dan bisa teman-teman lihat untuk backlight sudah nyala ya teman-teman. Terlihat ada sinar-sinar seperti ini. Dan kalau kita tengok untuk tampilan depannya, tentunya sudah nyala untuk backlight. Bisa teman-teman lihat ini backlightnya sudah nyala. Dan untuk kali ini panel LCD belum saya sembling. Coba kembali saya matikan dan kita hidupkan kembali. Apakah sudah normal? Nah, kali ini mati. Dan untuk indikator standby masih nyala ya. Selanjutnya saya tekan tombol powernya kembali. Indikator berubah menjadi hijau. Dan kita tunggu sebentar untuk backlightnya. Dan alhamdulillah untuk backlight sudah nyala kembali. Nah, matikan kembali. Kita hidupkan kembali. Dan untuk backlight sudah nyala kembali. Selanjutnya kita sembling untuk panel LCD nya berikut frame depannya. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini TV saya sudah sembling total. Dan bisa teman-teman lihat untuk posisinya sekarang sudah berdiri di standnya. Selanjutnya coba kita hidupkan untuk TV nya. Saya pencet tombol power di remote nya. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa teman-teman lihat untuk tampilannya sudah ada AV dan terlihat tidak ada sinyal. Selanjutnya coba saya tekan menu. Nah, seperti ini teman-teman. Coba saya kasih input yang lain. Dengan hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk TV kali ini sudah normal kembali. Dari sekian proses ini bisa kita ambil ilmunya bahwasanya untuk kerusakan backlight itu tidak selalu di backlightnya, tapi untuk kali ini ada di driver backlightnya yang terprotek. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lokodok.